Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat siang untuk Bapak Muhammad Hanafi Zuardi SIMSI, dan saya ucapkan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Eka Lydia Safinka, mahasiswa YIN Metro Lampung, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Abstrak. Daulah Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi dan berlangsung hingga tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politisi handal yang menjadi gubernur Syam sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian ia menghantarkan dirinya mengambil alih kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Penguasa saat itu, kepemimpinan Muawiyah tidak didasari oleh asas-asas musyawarah dan demokrasi kaum muslimin. Meskipun banyak sejarawan yang memandang negatif tentang Muawiyah karena keberhasilannya dalam meraih kepemimpinan melalui cara arbitrase yang dianggap curang, namun demikian kita tidak dapat memungkiri kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Bani Umayyah dalam hal politik, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Pendahuluan. Bila dilihat dari perspektif sejarah keberadaan Islam, pemerintahan Bani Umayyah disebut sebagai salah satu masa keemasan pencapaian kejayaan pemerintahan Islam. Meski masa pemerintahannya tidak cukup 1 abad, atau hanya 91 tahun, tetapi berbagai kemajuan di dalamnya adalah kesuksesan dalam perluasan wilayah pemerintahan Islam dan jumlah penduduk yang masuk agama Islam. Namun sebaliknya, dia juga dicap sebagai pemerintahan yang membidangi lahirnya pemerintahan monarki rehistes kerajaan turun-temurun. Salah satu perbedaan yang mendasar antara kepemimpinan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dan masa Bani Umayyah adalah bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, seorang khalifah adalah ahli fikih. Sedangkan pada masa Bani Umayyah, karena alasan semakin luas dan beratnya tugas-tugas kenegaraan, maka seorang khalifah tidak lagi menjadi seorang fuqaha atau seorang ahli fikih, pemegang otoritas agama yang pemegang otoritas politik berada di tangan yang berbeda. Secara khusus untuk urusan agama diserahkan sepenuhnya kepada para ulama yang dikuasai seluk-beluk agama dan berpusat di Madinah, sedangkan urusan negara yang berpusat di Damaskus. Pemerintahan pada masa Bani Umayyah memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah. Sistem pemerintahan Islam yang dulunya bersifat demokrasi berubah menjadi monarki. Suksesi kepemimpinan dilakukan secara turun-temurun, dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Ia menjadikan azas nepotisme sebagai dasar pengungkapan khalifah. Hal ini menunjukkan bahwa Muawiyah bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantinum, yaitu penerapan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Pemerintahan ini tentu saja memberikan sinyal awal kesetiaan terhadap Yazid yang merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan yang akan dilakukan secara turun-temurun telah dicoba oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagai khalifah Bani Umayyah pertama, tidak ada lagi suksesi pemerintah berdasarkan asas Muawiyah dalam menentukan kepemimpinan baru. Muawiyah telah merubah model kekuasaan dengan model kerajaan yang membenarkan regenerasi kekuasaan dengan cara memberikan kepada putra mahkota. Karena dalam sistem dinasti ini hanya membenarkan satu kebenaran, yaitu sukses hanya bisa diberikan kepada keturunan yang ada dalam dinasti tersebut.
Oke, kemudian pemikiran ekonomi masa Bani Umayyah. Dibandingkan dengan bidang-bidang keilmuan lain, sumbangan ke Khalifah Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol. Namun demikian, terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzarahah, serta kehadiran kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Hashim, yang membahas tentang kebijakan ekonomi, dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga. Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam. Yang pertama, kebebasan individu. Individu memiliki hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam berkomunikasi. Tanpa kebebasan tersebut, individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Yang kedua, hak terhadap harta. Daulah Umayyah mengakui hak-hak individu untuk memiliki harta, tetapi memberi batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat. Yang ketiga yaitu ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar. Meskipun Islam mengakui adanya keadaan di mana ekonomi antara orang per orang tidak sama, namun Islam mengatur perbedaan tersebut dalam batas-batas wajar dan adil. Kemudian yang selanjutnya, kesamaan sosial. Dinasti Umayyah mengatur agar setiap sumber-sumber ekonomi atau kekayaan negara dapat dinikmati oleh masyarakat, bukan oleh sekelompok masyarakat saja. Di samping itu, dinasti ini juga menetapkan bahwa setiap individu dalam suatu negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha untuk mendapatkan pekerjaan atau menjalankan aktivitas ekonomi. Kemudian yaitu yang selanjutnya, jaminan sosial. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dalam sebuah negara. Islam dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokok masing-masing. Tugas dan tanggung jawab utama bagi seluruh negara adalah menjamin setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup. Kemudian yang selanjutnya, distribusi kekayaan secara meluas. Dinasti Umayyah mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok kecil tertentu orang untuk menganjurkan distribusi kekayaan kepada semua lapisan masyarakat. Kemudian yaitu larangan menumpuk kekayaan. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta, kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidak baik tersebut supaya tidak terjadi dalam negara. Kemudian yaitu larangan terhadap perilaku antisosial. Sistem ekonomi Islam yang melarang semua praktik yang merusak dalam antisosial yang terdapat dalam masyarakat, misalnya berjudi, meminum arak, riba, menumpuk harta, dan pasar gelap. Itu sangat dilarang terhadap perilaku antisosial. Yaitu kemudian yang selanjutnya ada kesejahteraan individu masyarakat. Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukan saling bersaing untuk bertentangan antar mereka. Sumbangan Khalifah Bani Umayyah bagi kemajuan ekonomi. Ada beberapa Khalifah Bani Umayyah yang mempunyai pemikiran di bidang ekonomi. Di antaranya yang pertama yaitu ada Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai Khalifah pertama dari Bani Umayyah, tentu Muawiyah bin Abu Sufyan lebih fokus membangun di bidang keamanan. Namun ada beberapa pemikiran di bidang ekonomi, yaitu mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusifnya dalam berekonomi. Kemudian ada lagi oleh para sejarawan, beliau disebut sebagai orang Islam yang pertama membangun kantor catatan negara dan layanan pos. Kemudian membangun pasukan Damaskus menjadi kekuatan militer Islam yang terorganisir dan disiplin tinggi. Kemudian yaitu ada Abdul Malik bin Marwan. Pemikiran beliau di bidang ekonomi yaitu diantaranya mengembangkan pemikiran
pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam sebagai bentuk upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi agar Khalifah Abdul Malik bin Marwan menghapuskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada saat itu. Pada tahun 74 Hijriah atau 659 Masehi, beliau mencetak mata uang Islam tersendiri yang mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan mendistribusikan ke seluruh wilayah Islam serta melarang pemakaian mata uang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada Umar bin Abdul Aziz. Pemikiran Umar bin Abdul Aziz di bidang ekonomi diantaranya yaitu yang pertama, ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyat dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya diperoleh secara tidak wajar kepada Baitul Mal, seperti tanah-tanah perkebunan di Maroko, berbagai tunjangan dari Yumamah, Mukades, Jabal Arwas, dan Fada, hingga cincin berlian pun diberikan. Al-Wahid itu juga diwakafkan. Kemudian yaitu selama berkuasa beliau juga tidak mengambil sepeser pun dari Baitul Mal termasuk pendapatan fa'i yang menjadi haknya. Sumbangan ulama dan faqaha dalam pemikiran ekonomi pada masa Bani Umayyah. Selain pemikiran berasal daripada khalifah seperti yang tadi sudah disebutkan, pada masa Daulah Bani Umayyah banyak juga dijumpai pemikir-pemikir ekonomi yang berasal dari kalangan ulama dan fuqaha. Di antaranya yaitu yang pertama ada Zaid bin Ali. Beliau adalah cucu dari Imam Husain, merupakan ahli fikih terkenal di Madinah. Pemikiran dari pandangan Zaid seperti yang dikemukakan Abu Zahra adalah memperoleh penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai dengan alasan yang pertama, penjualan secara kredit dengan harga lebih tinggi daripada harga tunai merupakan salah satu bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan selama transaksi tersebut dilandasi oleh prinsip saling ridho antar kedua belah pihak. Kemudian, pada umumnya keuntungan yang diperoleh para pedagang dari penjualan secara kredit merupakan murni bagian dari sebuah peniagaan dan tidak termasuk riba. Kemudian yaitu yang kedua ada Abu Hanifah. Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah. Pada masa pemerintahan Abdullah bin Marwan, beliau dikenal sebagai seorang fuqaha dengan metode istimbah yang terkenal istisan. Beliau juga dikenal sebagai seorang pedagang di pusat perdagangan dan perekonomian Kufah. Sumbangan beliau dalam masalah ekonomi adalah yang pertama yaitu memberi koreksi dan menyempurnakan terhadap akad transaksi salam yang populer pada saat itu. Salam adalah kontrak penjualan suatu barang di mana harga atas suatu barang dibayar di muka atau tunai pada saat kontrak atau akad, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari. Abu Hanifah menemukan banyak sekali kekaburan sekitar kontrak salam tersebut yang dapat mengaruh pada perselisihan. Untuk menghindari perselisihan, beliau memasukkan dalam akad tersebut apa-apa yang harus diketahui dalam menyatakan secara jelas, misalnya mutu, komoditi, kualitas, serta tanggal dan tempat pengiriman barang. Kemudian yaitu ada Al-Auza'i. Abdul Marwan Al-Auza'i berasal dari Beirut yang hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Beliau juga pendiri sekolah hukum walaupun tidak bertahan lama. Pemikiran beliau yaitu yang pertama membenarkan kebebasan dalam kontrak dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka. Kemudian memberlakukan sistem bagi hasil pertanian, karena sistem ini dibutuhkan secara halnya ia memperolehkan bagi hasil keuntungan atau mudharabah. Dalam hal ini iqdal dipinjamkan dalam bentuk tunai. Kemudian ada Imam Malik bin Anas. Imam Malik ini lebih dikenal sebagai ahli fikih ketimbang ahli ekonomi. Hal ini terlihat dari konsepnya yang populer, masalah
Marsalah, beliau juga menerbitkan kitab Al-Muwattaq, yaitu kitab hadis bergaya fikih atau kitab fikih bergaya hadis. Namun salah satu kajian fikih bicara masalah ekonomi atau muamalah, maka muncullah pemikiran Imam Malik di bidang ekonominya. Di antaranya yaitu yang pertama, penguasa mempunyai tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya, memenuhi kebutuhan rakyat seperti halnya yang dilakukan oleh Khalifah Umar. Kesimpulan, perkembangan ilmu ekonomi pada masa Daulah Umayyah mirip dengan fase pertama proses pengembangan disiplin ilmu ekonomi moneter Islam pada dekade tahap 1930-an, seperti yang diungkap oleh Umar Chapra. Pada fase pertama, pemikiran ekonomi datang dari segolongan ulama yang tidak berpendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi, namun mempunyai pemahaman yang tegas tentang persoalan-persoalan sosial ekonomi masa itu dan pendekatan-pendekatan Islam terhadapnya, serta ingin mencoba memecahkan persoalan bunga. Kemudian, perkembangan ilmu ekonomi pada masa Bani Umayyah tidak lahir dari ekonomi murni intelektual Muslim seperti halnya ekonomi Barat, melainkan lahir dari para fuqaha, tasawuf, ahli filsafat, sosiologi, dan politikus, sehingga konsep-konsep ekonomi lahir melalui kaulage interdisipliner. Oleh karena itu, tidak terlalu keliru suatu pernyataan bahwa konsep ekonomi yang disumbangkan oleh pemerintahan Bani Umayyah masih berada dalam tataran dasar, karena sumbangan ekonomi baik yang berasal dari kalangan fuqaha maupun tasawuf hanya merincikan perilaku dasar seorang muslim yang harus bertindak adil, kebijakan yang pantas dalam batasan-batasan yang diperoleh dalam menyelesaikan urusan duniawi. Meskipun dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya, sumbangan pemerintahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu monumental. Namun demikian, terdapat konsep pelaksanaan salam, murabah, dan musaraah. Pelajaran tentang kebijakan ekonomi terhadap dalam kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf, serta dituliskan tentang upaya-upaya untuk memperoleh pendapatan yang bersih melalui aktivitas penyewaan atau ijarah, perdagangan atau tijarah, pertanian atau zairaah, serta industri atau sinaah. Oke, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata-kata, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.